Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman pemilih. Selamat datang di teras rumah pintar pemilu KPU Kota Pekanbaru. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa, Bapak Firdaus. Selamat siang, Pak. Selamat siang ya. Anggota KPU Provinsi Riau, Divisi Hukum, dan mantan Ketua KPU Kuansing 3 periode. Ya. Baik teman-teman pemilih, pada hari ini kita akan berbicara tentang evaluasi hukum, persoalan hukum terutama bagi penyelenggara pemilu pada Pilkada tahun 2020 yang mana sudah kita laksanakan. Pak Kordip, saya manggilnya Pak Kordip nih biar lebih ada keakraban. Pak, ini terkait persoalan hukum pada Pilkada tahun 2020 yang dilaksanakan di 9 kabupaten kota di Riau. Apa poin persoalan hukum yang terjadi, Pak? Ini juga sebagai evaluasi lah gitu, Pak, evaluasi bersama itu. Baik, terima kasih. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Pertama saya apresiasi ya kepada KPU Kota Pekanbaru yang sudah mengundang saya pada kesempatan siang ini untuk tampil di podcastnya KPU Kota Pekanbaru yang ditaja oleh kawan-kawan. Yang kedua, persoalan hukum di setiap pilkada itu pasti akan ada. Nah, di Pilkada 2020 di Provinsi Riau ada 9 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada, dan 9-9-nya merupakan termohon di Mahkamah Konstitusi kecuali KPU Kota Dumai ya, Kota Dumai dan Pelalawan yang tidak diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Namun perlu saya ingatkan kepada rekan-rekan sejawat saya di KPU Kabupaten dan Kota bahwa KPU adalah lembaga penyelenggara negara yang pada akhirnya akan menjadi ter gitu loh. Ya, pertama kalau dia diadukan di Mahkamah Konstitusi akan menjadi termohon. Kedua, apabila diadukan kepada DKPP akan menjadi teradu. Kemudian apabila diadukan kepada Bawaslu akan menjadi terperiksa atau kemudian kalau dia di TUN akan menjadi pihak tergugat. Jadi semua tidak ada pengadunya. Jadi jarang KPU menjadi pengadu dalam berbagai konteks hukum dalam pelaksanaan pemilu. Nah, di Pilkada 2020 dari 7 kabupaten kota yang masuk ke MK itu ada 2 yang diterima putusannya oleh MK, yaitu di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Indragiri Hulu untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang bersama dengan 15 provinsi dan kabupaten kota yang lain yang diperintahkan oleh Mahkamah untuk melaksanakan pemungutan suara ulang ataupun penghitungan suara ulang. Berbagai kompleks terjadi di Pilkada 2020. Jadi itu kira-kira gambaran umum di Provinsi Riau, Pak Arya gitu. Ya, nah, untuk pelanggaran kode etik sendiri seperti apa, Pak? Khususnya bagi kita penyelenggara dari KPU-nya gitu, Pak. Nah, untuk di Pilkada 2020 sampai saat ini kan kita baru melihat ada di Kabupaten Bengkalis yang dilaporkan soal pemutakhiran data pemilih dan pemungutan suara KPU Kota Bengkalis dan pencalonan. Nah, di kabupaten kota lain itu belum ada dilaporkan ke DKPP. Nah, dari data-data yang saya coba himpun dan pelajari bahwa
Akibat konsekuensi hukum yang dari pelaksanaan yang kita lakukan itu ada soal administrasi, ya. Kemudian soal administrasi ini mencakup soal pencalonan kah, soal pemutahiran data pemilih kah, soal proses pemungutan dan penghitungan suara kah, ya. Rata-rata seperti itu yang dilaporkan ke DKPP maupun ke Mahkamah Konstitusi. Akibat mungkin dari di beberapa kabupaten kota, petugas penyelenggara kita di tingkat badan ad hoc, baik KPPS, PPS maupun PPK yang tidak melaksanakan tahapan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Itu yang sering dilaporkan, sehingga persoalan-persoalan itu bisa menjadi persoalan hukum yang baru lah, yang baru diputuskan oleh MK. Gitu. Nah, kalau kita dari provinsi ada enggak Pak semacam membuat presentasi gitu, presentasi kira-kira pelanggaran hukum, berapa persen pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh para penyelenggara khususnya dari KPU, Pak, untuk Pilkada 2020. Kalau untuk Pilkada 2020 ya, proses pelanggaran hukum di MK seperti yang saya sampaikan tadi, itu ada 7 kabupaten kota ya, di luar Dumai dan Palawan. Yang lain itu masuk. Dari 7 itu kan 5 diputuskan oleh MK tidak memenuhi syarat atau ditolak permohonannya, sehingga 5 kabupaten kota ini clear tidak ada persoalan hukum. Yang 2 kita temukan dan sesuai dengan putusan MK itu di Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Rokan Hulu, amar putusan MK untuk melaksanakan pemungutan suara ulang 25 TPS di Rokan Hulu dan 1 TPS di Indragiri Hulu. Nah, 25 TPS PSU di Rokan Hulu ini pertimbangan MK terjadi mobilisasi massa oleh pemenang pilkada di Rokan Hulu sehingga diperintahkan untuk PSU. 1 TPS di Indragiri Hulu ini akibat kelalaian atau pemaknaan salah dari penyelenggara kita di KPPS sehingga merobek surat suara sebanyak 72 lembar. Diperintahkanlah untuk dilakukan PSU. Itu yang konteks pelanggaran di Mahkamah Konstitusi. Kalau di etik ya, di etik hanya baru di Bengkalis itu saja yang sudah dilaporkan dan sudah disidangkan, tinggal menunggu putusan. Nah, ada juga beberapa perkara yang masuk ke tata usaha negara, Tun ya, seperti di Kuansing, itu soal pencalonan sampai ke PT Tun, mereka gugat gitu loh. Walaupun pada akhirnya PT Tun membenarkan apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan KPU Kuansing. Dan KPU Indragiri Hulu juga ada sengketa di Bawaslu Indragiri Hulu untuk calon perseorangan, untuk melakukan pemeriksaan data-data verifikasi faktual gitu loh. Nah, di kabupaten kota lain saya pikir tidak ada persoalan-persoalan signifikan menyangkut persoalan hukum maupun pelanggaran-pelanggaran yang lain. Alhamdulillah seluruh kabupaten kota, bahkan kita tahu bersama sudah ada dilantik kepala daerahnya, sudah dilakukan penetapan calon terpilih. Itu kira-kira mungkin ya. Nah, dari paparan yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira potensi pelanggaran yang sering terjadi di sektor apa gitu, Pak? Pertama di soal data pemilih gitu ya. Data pemilih dari evaluasi yang kita lakukan itu masih terjadi pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Kemudian ada pemilih terdaftar tapi tidak memiliki identitas yang jelas, ya KTP-nya tidak ada, suketnya tidak ada. Nah, ini jadi persoalan ya untuk kita ke depan, kita lakukan perbaikan prosesnya bagaimana, kemudian administrasinya seperti apa. Yang kedua, dari sisi pencalonan kepala daerah itu, apakah dari sisi persyaratan calonnya, kemudian dari sisi administrasi yang lain, soal ijazah kah, soal laporan keuangan kah, harta kekayaan LPKN kah, dan soal dukungan partai politik sendiri, ini menjadi persoalan ya. Yang ketiga, yang paling banyak dilaporkan adalah soal proses pemungutan dan penghitungan suara pada hari H-nya itu. Nah, karena memang disitulah terjadi pengawasan yang sangat masif dilakukan oleh partai politik melalui pasangan calonnya.
soal pemberian suara yang tidak benar, soal pemilih yang tidak berhak memilih diberikan surat suara. Kemudian tadi seperti di Inhu ada yang merobek surat suara petugas KPPS-nya. Nah, tiga konteks ini yang harus perlu menjadi perhatian kawan-kawan dalam proses pelaksanaan pilkada tahun 2024 nanti. Sama soal data pemilih, kemudian soal pencalonan, dan soal proses pemungutan dan penghitungan suara gitu ya. Tiga ini yang menjadi akan menjadi fokus kita lah untuk pelaksanaan pemilu di 2024 ya. Nah, biasanya kan atau sudah pasti gitu Pak, setiap persoalan hukum yang terjadi di kabupaten kota tuh pasti ada semacam pendampingan lah dari kita KPU provinsi. Nah, bisa dijelasin Pak sejauh mana pendampingan yang sudah kita lakukan selama ini tuh? Nah, tugas KPU provinsi adalah melakukan monitoring, supervisi, dan advokasi terhadap KPU kabupaten kota. Nah, yang sudah kita lakukan di Pilkada 2020, kita mendampingi dan memberi advokasi kepada kawan-kawan yang terdapat sengketa di MK khususnya gitu ya. Walaupun ada juga sengketa di Bawaslu maupun DPT Tun, tapi kita fokus kepada di MK. Nah, di gugatan pertama di 7 kabupaten kota ini, rata-rata hampir seluruh kabupaten kota yang 7 ini kita dampingi dan memakai jasa pengacara negara. Tapi yang kedua, PSU Jilid 2 di Indragiri Hulu dan di Rokan Hulu, itu hanya di Rokan Hulu yang mengajukan gugatan kembali ke MK. Nah, kawan-kawan Rokan Hulu untuk persidangan di MK Jilid 2 ini itu tidak memakai jasa pengacara negara, tetapi mereka sendiri yang bersidang di MK dengan didampingi oleh KPU provinsi. Nah, dalam konteks inilah kami dengan kawan-kawan Rokan Hulu melakukan penyusunan jawaban, penyusunan alat bukti, saksi dan segala macam, sehingga apa yang kami lakukan itu bisa diterima oleh MK, dan putusan MK kita tahu bersama bahwa menolak permohonan dari pemohon di Rokan Hulu untuk PSU Jilid 2 itu gitu. Artinya pendampingan selalu kita berikan gitu Pak ya? Ya, salah satu tugasnya ya itu gitu. Karena di provinsi ini kan secara teknis tidak melaksanakan tugas-tugas seberat yang dilakukan oleh kabupaten kota. Contohnya untuk membentuk badan ad hoc itu ada di kabupaten kota. Untuk pemutaran data pemilih ada di kabupaten kota. Untuk lokasi kampanye ada di kabupaten kota. Untuk sortir surat suara, packing surat suara itu seluruhnya ada di kabupaten kota. Jadi tugas provinsi ya hanya melakukan supervisi, monitoring, dan advokasi. Nah, kalaulah 3 tugas ini tidak kami lakukan, ya tidak usahlah jadi anggota KPU provinsi lah. Bagus jadi anggota kabupaten kota saja gitu. Nah, ini Pak, untuk pemilu 2024 dan pilkada 2024 yang katakanlah serentak akan dilaksanakan se-Indonesia termasuk di Riau, kita dari hukum apa himbauan gitu Pak, himbauan kepada kawan-kawan atau rekan-rekan KPU kabupaten kota yang direncanakan mulai masuki tahapan pada tahun depan gitu Pak? Nah, di KPU baik di RI, di provinsi maupun kabupaten kota itu terbagi sudah masing-masing divisi gitu ya. Kita di Riau sama kabupaten kota yang lain itu ada divisi hukum plus pengawasan. Nah, memang yang banyak sekarang yang kita lakukan adalah hukumnya gitu ya. Sementara dari satu sisi yang pengawasannya ini belum tertata dengan baik gitulah. Nah, saya sering juga dalam rapat-rapat menyampaikan kepada kawan-kawan yang lain, baik kepada kawan-kawan divisi hukum pengawasan kabupaten kota maupun di provinsi, bahwa salah satu tugas divisi hukum dan pengawasan di samping melakukan advokasi, apakah itu dalam melakukan legal drafting terhadap surat keputusan, surat naskah dinas dan segala macam, juga ada satu fungsi pengawasan. Nah, salah satu fungsi pengawasan yang sudah berjalan saat ini adalah soal SPIP ya, SPIP ya. Sehingga fungsi-fungsi yang lain juga harus ditekankan. Misalkan ada
persoalan BIMTEK atau sosialisasi kepada penyelenggara soal pemutar data pemilih. Nah, kawan-kawan Divisi Hukum dan Pengawasan harus tahu konteks pemutahiran data pemilih itu seperti apa, syarat memilih seperti apa, kemudian kalau terjadi persoalan sengketa hukum terkait dengan data pemilih bagaimana prosedurnya gitu loh. Nah, dari awal kawan-kawan Divisi Hukum dan Pengawasan sudah melakukan kerangka antisipasi maupun persiapan kalau terjadi sengketa. Sama yang kita lakukan, contoh kita lakukan ya untuk Pilkada 2020 di 7 kabupaten kota. Nah, kami di Provinsi Riau sudah memetakan dari 7 ini 2 kemungkinan yang akan lanjut ke persidangan berikutnya karena memenuhi ambang batas. Nah, yang 5 itu kita perkirakan tidak akan lanjut ke pokok pemeriksaan karena kita sudah kita petakan permohonan seperti apa, kemudian dasar-dasar hukumnya seperti apa. Nah, agar tidak terjadi persoalan-persoalan yang saya sampaikan tadi, identifikasi yang 3 tadi, persoalan data pemilih, pencalonan, kemudian soal penggunaan perhitungan suara. Nah, kawan-kawan divisi hukum sudah dari awal mendampingi kawan-kawan divisi lain, misalkan soal proses pencalonan. Nah, di kita di bagian teknis itu kalau ada proses berkas administrasi pencalonan yang dianggap ini diragukan keabsahannya, baru dilakukan verifikasi faktual. Nah, namun saya di Pilkada 20 menyarankan ke kawan divisi hukum tidak ada masukan masyarakat, tetap kita harus lakukan verifikasi faktual untuk membuktikan kebenaran syarat administrasinya. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka tugas pengawasan kita terhadap data-data yang sudah ada di divisi teknis. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian misal di dalam pemeriksaan data pemilih, apakah memang data pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat ini memang benar-benar ada gitu lah. Ya, ini perlu teknis-teknis yang cara melakukan pengawasannya harus kita rumuskan nanti secara baik, tentunya koordinasi dengan KPRI lah. Sepanjang saat ini memang belum ada. Belum ada, Pak. Ya. Ini mungkin yang terakhir nih, Pak, soal kan ada himbauan dari KPRI itu terkait JDIH, Pak, yang akan disiapkan di KPU Kabupaten Kota nantinya, dan saya ini juga memudahkan masyarakat nanti Pak untuk mengakses produk-produk hukum yang ada yang dikeluarkan oleh KPRI. Nah, pertanyaannya Pak, sudah sejauh mana perkembangan terakhir Pak untuk JDIH ini Pak? JDIH itu Jaringan Data Informasi Hukum itu ada di KPRI, di provinsi dan kabupaten kota. Nah, JDIH ini berisi informasi hukum, produk hukum, apakah itu surat dinas menyangkut hukum, keputusan, berita acara, kemudian undang-undang dan segala macam. Nah, KPRI sekarang sedang mempersiapkan perangkatnya. Ya, makanya sudah ada surat dari KPRI untuk meminta data data ketersediaan perangkat di masing-masing kabupaten kota. Nah, dalam anggaran tahun 2021 ini ada kegiatan BIMTEK yang melakukan untuk penguatan kelembagaan soal JDIH ini. Kita masih nunggu arahan dari KPRI. Insya Allah mungkin 1 bulan ini ke depan sudah ada jawaban dari KPRI bagaimana kita melakukan penguatan kelembagaan di JDIH ini untuk menguatkan peranan JDIH ini. Gitu mungkin kira-kira Pak ya. Baik, teman pemilih, demikianlah bincang-bincang santai Pak. Kita kali ini bersama Pak Firdaus, anggota KPU Provinsi Riau, bidang hukum. Terima kasih Pak atas waktu yang diluangkan mewakili kawan-kawan dan juga kru di KPU Kota Pekanbaru. Banyak mengucapkan terima kasih atas waktunya Pak. Demikian untuk bincang-bincang kita kali ini. Bagi teman pemilih, jangan lupa terus support channel YouTube KPU Kota Pekanbaru dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung bebas rahasia.